Baik. Saudara, kita akan berbicara satu topik yang akan menjadi pedoman kalian untuk berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya dan pada pendampingan dengan ibu hamil atau ibu yang membesarkan anaknya di lapangan. Komunikasi ini adalah komunikasi yang bersifat interpersonal. Jadi komunikasi yang berjalan antar individu atau paling sedikit dua individu atau lebih yang kemudian bertujuan untuk mendapatkan persamaan pengertian. Untuk itu, beberapa hal kita akan cakup dalam pembicaraan kita berikutnya, yaitu mengenai pengertian komunikasi, skema komunikasi, elemen-elemen, dan komponen komunikasi, prinsip komunikasi interpersonal, ciri-ciri komunikasi interpersonal, tahapan komunikasi interpersonal, dan kemudian apa yang mempengaruhi komunikasi interpersonal itu, yaitu kredibilitas dari sumber informasi. Komponen komunikasi interpersonal, kalau kita lihat secara teoritis, maka komponennya adalah source atau sumber informasi, dalam hal ini adalah komunikator, receiver atau penerima komunikasi, dalam hal ini adalah komunikan. Kalau tidak disampaikan secara langsung, misalnya kalau ini disampaikan lewat surat, surat elektronik dan sebagainya, maka ada channel, ada feedback yang harus diberikan dari receiver kepada source bahwa tujuan komunikasi untuk terjadinya persamaan pengertian sudah tercapai. Secara skematis komunikasi bisa kita lihat sampai demikian. Jadi ada komunikator melakukan encoding dan komunikan yang melakukan decoding bagi komunikasi yang bersifat langsung tatap muka. Kadang-kadang juga komunikasi dijalankan lewat media, tetapi prosesnya tetap. Komunikator melakukan encoding dan kemudian komunikan mengadakan decoding. Nah, kemudian komunikan pada waktu menyampaikan feedback atau umpan balik, maka komunikan akan bersifat berganti posisi menjadi encoder, melakukan encoding terhadap umpan balik yang disampaikan kepada komunikator, dan komunikator mengerjakan decoding untuk memahami feedback yang disampaikan oleh komunikan. Siklus ini terjadi terus-menerus, seringkali di luar kesadaran kita atau tanpa kita sadari, terjadi satu perputaran informasi dari komunikator komunikan. Terjadi perubahan peran komunikator dan komunikan secara intensif selama komunikasi berlangsung, mana komunikator melakukan encoding, komunikan melakukan decoding, kemudian komunikator pada waktu menyampaikan feedback melakukan encoding terhadap feedbacknya, dan kemudian komunikator melakukan decoding sampai terjadi persamaan pengertian. Secara ringkas kita bisa lihat demikian: komunikator, encoding, kemudian decoding oleh komunikan, kemudian encoding feedback oleh komunikan, kemudian disampaikan kepada komunikator. Inilah siklus komunikasi yang kalian akan praktekkan pada bimbingan atau pendampingan ibu hamil atau ibu yang sedang membesarkan anaknya di lapangan. Elemen apa yang berpengaruh? Kalau tadi kita berbicara mengenai komponen, yaitu source, receiver, feedback, media, atau ada informasi dengan sendirinya. Jadi komunikator akan melakukan encoding terhadap informasi, kemudian diterima oleh komunikan. Setelah dilakukan decoding, kemudian pada waktu menyiapkan feedback, komunikan menjadi komunikator, kemudian melakukan encoding, dan kemudian diterima oleh komunikan.
sebab dalam hal ini adalah yang bersifat bagi komunikator tadi pertama kali. Jadi ada komponen komunikasi itu, ada komunikator, komunikan, ada media, ada feedback. Tapi elemen-elemen pengaruh adalah noise pada waktu melakukan encoding dan decoding. Itu ada gangguan semantik, arti istilah-istilah yang dipakai dalam proses komunikasi itu dalam kegiatan komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi hindari memakai semantik atau istilah yang tidak lazim dipakai. Jangan misalnya istilah-istilah yang bersifat akademik. Kita juga memikirkan gangguan yang bersifat fisiologis, artinya tuli, kemudian gagap, kemudian penampilan dan sebagainya. Itu adalah yang bersifat fisiologis. Kalau yang psikologis itu adalah kondisi kejiwaan, kondisi psikis pada waktu melakukan komunikasi. Karena gangguan komunikasi secara psikologis, gangguan psikologis akan bisa menyebabkan gangguan pada proses komunikasinya. Gangguan intelektual tidaklah menjadi jaminan bahwa makin tinggi pendidikan, makin pintar berkomunikasi. Tidak demikian, tidak merupakan satu yang garis lurus seperti itu. Tetapi jelas intelektual akan mempengaruhi proses komunikasi. Mungkin juga lingkungan. Apakah itu di lingkungan yang berisik, atau lingkungan yang sunyi, atau lingkungan yang mendukung terjadi proses komunikasi. Selalu ada elemen konteks, lokasi di mana, di rumah, di luar rumah, di kelas, atau di dalam di ruang tamu, atau di jalan, itu konteksnya kan berbeda. Lebih waktu, pagi, siang, sore, dan yang penting juga adalah gangguan budaya. Ada beberapa kebiasaan atau budaya yang menyebabkan berpengaruh pada komunikasi. Ada etika, laki perempuan beda komunikasinya, umur, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Itu pasti akan berpengaruh yang menyangkut soal etika. Prinsip komunikasi interpersonal itu adalah transaksional. Artinya informasi itu akan disampaikan, diberikan feedback, seperti tawar-menawar, seperti terjadi transaksi. Dan kemudian komunikan akan memilih informasi mana yang dia akan percayai, yang mana tidak, yang mana diterima, yang mana tidak. Dan pihak komunikator hanya menyampaikan, tapi kemudian juga berdasarkan feedback, komunikator juga bisa memperbaiki lagi dalam proses transaksi ini, sehingga informasi yang tadinya tidak bisa diterima, dipahami, kemudian menjadi bisa diterima atau dipahami. Apa tujuan dari komunikasi interpersonal? Satu, pertama kali adalah membina hubungan baik. Kemudian juga kita belajar kepribadian satu sama lain, sehingga kita dengan tahu, belajar mengenai informasi, mengenai kemudian karakteristik dari komunikan kita kemudian lebih memperlancar proses komunikasi interpersonal. Lihatlah, kita harus pahami bahwa komunikasi interpersonal itu adalah keterampilan, bukan hanya bisa, tetapi harus tampil berkomunikasi sehingga kita bisa menarik perhatian lawan bicara kita. Dengan sendirinya beberapa tujuan kita nanti akan mempengaruhi ibu untuk paling sedikit mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku sehat, kemudian mempengaruhi cara berpikir seseorang, kemudian membantu juga, terutama dalam melakukan konseling. Komunikasi interpersonal dalam melakukan konseling membantu lawan bicara kita, membantu ibu atau membantu masyarakat lain untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Dalam hal ini sifatnya adalah membantu, bukan mengambil keputusan.
Jadi itulah yang dinamai dengan konseling. Setelah kita menyampaikan informasi yang berhubungan dengan perilaku yang perlu dikerjakan. Jadi biarlah masyarakat atau lawan bicara atau receiver atau komunikan memilih mana yang bisa diterima, mana tidak. Kadang-kadang juga komunikasi interpersonal itu mempunyai aspek bermain. Jadi kita seperti bermain-main, menghibur seseorang. Kemudian ini dalam proses bermain ini juga terjadi satu penyerapan, pertukaran informasi. Sehingga kita bisa memberi pengaruh pada orang. Dengan cara bermain, seringkali kita bisa mempengaruhi atau membantu orang lain mengambil keputusan. Nah, ciri komunikasi interpersonal itu apa? Yang jelas pasti adalah keterbukaan antara kita atau komunikator atau source of information kepada komunikan. Komunikan pun kita harapkan juga bersifat terbuka, sehingga kita lebih mudah untuk menginterpretasi apakah pesan kita sudah sampai apa tidak. Dan keterbukaan ini pasti akan didasari oleh kejujuran dan komunikasi. Jangan ada unsur penipuan, sehingga kita tidak akan bisa mengadakan komunikasi interpersonal secara jujur dan kemudian dipercayai oleh lawan bicara kita. Apa yang penting lagi adalah rasa empati pertama pasti dari komunikator atau dari sumber. Kita sebagai sumber informasi, rasa empati ini sangat diperlukan, terutama untuk memahami keadaan komunikator, sehingga kita tidak memaksakan nilai yang kita anut kepada komunikator. Biarlah mereka akan memilih yang mana yang dia adopsi, yang mana tidak. Rasa empati ini adalah satu rasa di mana kita bisa menerima keadaan komunikan lawan bicara kita seperti apa adanya, jangan menuntut terlalu banyak. Dengan sendirinya kita juga memberi dukungan kepada komunikan atau ibu yang kita bimbing, karena dukungan ini diperlukan untuk memperkuat informasi yang kita berikan kepada ibu bimbingan kita. Yang penting kita harus mempunyai rasa-rasa yang positif. Artinya jangan terlalu merendahkan atau jangan terlalu menilai lawan bicara kita, atau dalam hal ini adalah ibu bimbingan kita, apalagi menilai yang buruk terhadap dia, mempunyai kesan buruk, sehingga ini akan menghambat proses komunikasi interpersonal. Yang tidak kalah pentingnya adalah perasaan kesetaraan. Ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun rasa kesetaraan. Janganlah kita menganggap sebagai orang yang lebih tinggi dari lawan bicara atau ibu bimbingan kita. Kita juga harus memahami posisi mereka. Jadi 5 hal ini harus betul-betul menjadi perhatian pada waktu kita berbicara dengan masyarakat atau ibu bimbingan kita. Bagaimana kita memulai, bagaimana kita menunjukkan rasa empati dengan memandang dengan baik pada lawan bicara kita, kemudian intonasi suara, kemudian pengucapan, lafal dari kata-kata yang kita ucapkan, memakai kata-kata yang tidak berbalut dengan istilah-istilah akademik atau jargon, memberikan dukungan pada ibu yang kita bimbing pada waktu mereka sudah mengambil keputusan, dan kemudian tetap memelihara rasa positif dengan memahami, dan kemudian seperti yang kami sudah sampaikan tadi, mempertahankan kesetaraan antara komunikator dan komunikan. Nah, bagaimana tahapnya? Kita melakukan kontak pertama. Kontak pertama ini dimulai dengan pembicaraan formal, dengan mengucapkan
Selamat pagi, selamat siang, perkenalan. Kemudian hal-hal yang tidak berhubungan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Ini dimulai dengan kata-kata yang bersifat untuk membuka, membangun rasa nyaman pada lawan bicara kita, sehingga kita nanti bisa menyampaikan informasi lebih lanjut. Dalam hal ini kita harapkan keterlibatan dari lawan bicara kita. Keterlibatan ini adalah dalam artian supaya lawan bicara kita atau ibu-ibu memberikan respon terhadap apa yang kita sampaikan. Janganlah kita selalu berbicara tanpa mendengarkan atau mencoba menggali seberapa jauh informasi itu sudah ditangkap oleh ibu bimbingan kita. Jadi ini ada keakraban dengan pandangan mata yang lembut, suara, intonasi suara, pelafalan, kecepatan kita berbicara. Ini akan sangat membantu di dalam proses komunikasi interpersonal. Kadang-kadang komunikasi interpersonal mengalami kemunduran kalau terjadi salah pengertian antara komunikator dan komunikan. Salah pengertian ini tidak mesti dalam hal informasi, tetapi dalam cara kita menghargai lawan bicara kita, itu akan bisa menyebabkan kemunduran pada proses komunikasi. Kalau ini terjadi, maka lakukanlah perbaikan seperlunya dengan cara memberikan penjelasan yang lebih jujur dan lebih masuk akal. Dan pada akhirnya toh nanti kita akan melalui pemutusan hubungan. Walaupun di sini dikatakan pemutusan hubungan, tetapi pemutusan hubungan ini ya bukanlah berarti putus sama sekali, tetapi tetap akan bisa kontak yang cukup lama, kemudian terjadi hubungan interpersonal yang baik, walaupun sebenarnya secara formal kegiatan kita sudah selesai nantinya. Nah, untuk itu apa yang perlu kami persiapkan sebagai seorang yang akan terjun ke masyarakat dan menghadapi ibu-ibu atau keluarganya dalam berkomunikasi. Dengan seninya penampilan kita harus nyaman, decent, tidak terlalu menyolok, juga tidak terlalu aneh. Tetapi penampilan ini kita pertahankan supaya betul-betul penampilan kita membuat nyaman. Penampilan ini tidaklah mesti harus dengan makeup tebal, tetapi biasa saja pakaian ini dalam batas-batas wajar. Dengan sehingga yang perlu kamu pupuk adalah kemampuan berkomunikasi. Sekali lagi, komunikasi dalam hal ini tidaklah berkomunikasi hanya dalam kata-kata, tetapi juga baik bahasa verbal maupun bahasa non-verbal. Dengan seninya juga penguasaan materi yang akan kita sampaikan, betul-betul kita kuasai dengan baik. Dan ini memerlukan pemupukan rasa empati kepada lawan bicara kita, memupuk rasa empati, memahami, menerima ibu lawan bicara kita sebagai sebagai orang yang setara dengan kita, dan kemudian tanpa memandang kedudukan kita berusaha setara dengan ibu-ibu yang kita hadapi atau masyarakat yang kita bina di lapangan nanti. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mungkin kalian akan bisa memperkaya pada teori daripada komunikasi interpersonal ini dengan membaca tautan yang telah saya sampaikan, referensi utama yang saya sampaikan, nanti tolong dibaca dengan baik, dan kalau ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Terima kasih.